Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwikin Watfadilah, BP 1911152901. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal UTS mata kuliah riset operasional. Soalnya adalah, sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan tersebut adalah 300, 500, dan 400 juta rupiah per unitnya. Sebut saja mereknya adalah Maleo, Kasuari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi untuk ketiga merek sedan tersebut dapat ditampilkan sebagai berikut. Untuk keperluan bahan baku Maleo adalah 10, Kasuari 20, Parkita 15. Sedangkan tenaga kerjanya Maleo 20, Kasuari 15, dan Parkita 30. Untuk keperluan lainnya Maleo 10, Kasuari 30, dan Parkita 40. Kapasitas yang tersedia untuk bahan baku sama dengan 15.000 dalam satuan, tenaga kerjanya 20.000 dalam satuan, dan lainnya 26.500 dalam satuan. Bagaimana formulasi dan solusinya? Di sini saya menggunakan metode simplex karena memiliki lebih dari 2 variabel keputusan. Mari kita jawab. Yang pertama diketahui, kita mengubah jenis-jenis sedan tersebut ke dalam variabel dasar. Di sini saya mengubahnya Maleo menjadi X1, Kasuari X2, dan Parkita X3. Fungsi tujuannya adalah maksimal Z atau keuntungan maksimal yang bisa didapatkan perusahaan tersebut adalah sama dengan 300 X1 ditambah 500 X2 ditambah 400 X2, di mana 300, 500, dan 400 di sini adalah harga dari ketiga jenis sedan tersebut. Dan untuk fungsi pembatasnya adalah bahan baku sama dengan 10X1 ditambah 20X2 ditambah 15X3 lebih kecil atau sama dengan 15.000. Sedangkan untuk tenaga kerja adalah 20X1 ditambah 15X2 ditambah 30X3 lebih kecil atau sama dengan 20.000. Dan untuk yang lainnya adalah sama dengan 10X1 ditambah 30X2 ditambah 40X3 lebih kecil atau sama dengan 26.500. Dengan persyaratan tambahan X1 lebih besar atau sama dengan 0, X2 lebih besar atau sama dengan 0, dan X3 lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengubah fungsi tujuannya dengan cara menggeser semuanya ke arah kiri, sehingga menjadi Z dikurang 300X1 dikurang 500X2 dikurang 400X3 sama dengan 0. Lalu untuk fungsi pembatas kita mengubahnya agar menjadi sama dengan cara mendapatkan variabel slack, yaitu X4, X5, dan X6 pada masing-masing fungsi pembatas. Seperti menjadi 10X1 ditambah 20X2 ditambah 15X3 ditambah X4 sama dengan 15.000, 20X1 ditambah 15X2 ditambah 30X3 ditambah X5 sama dengan 20.000, dan 10X1 ditambah 30X2 ditambah 40X3 ditambah X6 sama dengan 26.500. Selanjutnya kita masukkan persamaan-persamaan yang tadi ke dalam sebuah tabel. Lalu kita akan mencari kolom kunci dan juga baris kunci pada tabel tersebut. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada fungsi tujuan Z bernilai angka negatif paling besar. Di dalam tabel tersebut yang paling besar adalah pada X2, yaitu negatif 500. Sehingga kita mendapatkan kolom kuncinya adalah kolom pada X2. Selanjutnya kita mencari baris kunci dengan indeks. Indeks adalah NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kolom kunci itu adalah nilai yang berada pada kolom kunci, seperti negatif 500, 20, 15, dan 30. Untuk Z, 0 dibagi negatif 500 sama dengan 0. X4 nya 15.000 dibagi 20 sama dengan 750. X5 sama dengan 20.000 dibagi 15 sama dengan 1333,3. Untuk X6 nya sama dengan 26.500 dibagi 30, ya hasilnya 883,3. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks positif dan terkecil, sehingga kita mendapatkan baris kuncinya adalah pada baris X4, yaitu indeksnya adalah 750 karena dia bernilai positif dan merupakan yang paling kecil. Selanjutnya kita akan membuat nilai baru dari baris kunci dengan cara nilai baris kunci awal dibagi dengan nilai potong kan antara nilai baris kunci dengan nilai kolom kunci, di mana di sini nilai potongnya adalah 20, sehingga kita bagi pada baris kunci tersebut yaitu X4 semuanya dibagi dengan 20.
sehingga didapatkan hasil adalah 0, 0,5, 1, 0,75, 0,05, 0, 0, dan 750 seperti pada kertas ini. Setelah mendapatkan nilai baru dari baris kunci, selanjutnya kita akan membuat baris baru dengan cara baris lama dikurang dengan koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Maka untuk nilai baris Z adalah di situ kita membuat nilai baris lama yaitu negatif 300, negatif 500, negatif 400, 0, 0, 0, dan 0 dikali dengan nilai baru pada baris kunci yang dikalikan dengan koefisien pada kolom kunci yaitu negatif 500, sehingga didapatkan hasil adalah negatif 50, 0, negatif 25, 25, 0, 0, 375.000, dan itu menjadi baris baru. Selanjutnya kita akan mencari nilai baris baru dari baris X5 dan juga baris X6 dengan cara yang sama dengan pencarian pada baris Z tadi. Sehingga didapatkan hasil untuk baris X5 adalah 12,5, 0, 18,75, negatif 0,75, 1, 0, dan 8.750. Untuk baris baru X5, sedangkan untuk X6 negatif 5, 0, 17,5, negatif 1,5, 0, 1, dan 4.000 untuk baris baru untuk X6. Sehingga kita mendapatkan tabel barunya seperti pada gambar. Lalu karena pada fungsi tujuan Z masih mengandung nilai negatif, maka diulang kembali mencari kolom dan baris kunci yang lain. Untuk kolom kunci yang baru adalah negatif 50, 0,5, 12,5, dan 5, yaitu pada kolom X1 karena negatif 50 adalah negatif yang terbesar. Selanjutnya untuk baris kunci kita mendapatkan baris X5 adalah sebagai baris kunci yang baru karena 8750 dibagi 12,5 sama dengan 700, dan 700 merupakan bilangan bulat positif yang paling kecil. Nah, untuk nilai baru baris kuncinya pada X5 adalah 0, 1, 0, 1,5, negatif 0,06, 0,08, 0, dan 700. Lalu kita mencari nilai baris Z dan didapatkan 0, 0, 50, 22, 4, 0, 410.000 untuk nilai baru Z, dan nilai baru X6 adalah 0, 0, 25, negatif 1,8, 0,4, 1, 7.500. Sehingga kita mendapatkan tabel selanjutnya adalah seperti pada gambar, dan dikarenakan pada nilai fungsi tujuan Z sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka ini adalah tabel final, sehingga hasilnya adalah nilai maksimal Z atau keuntungan maksimal yang didapat adalah 410 juta rupiah atau 410 miliar rupiah dengan membuat 700 unit mobil Maleo, 400 unit sedan Kasuari, dan tidak membuat mobil Parkita sama sekali. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.